Pada hari ini saya mendapat ilmu yang luar biasa dari guru-guru hebat di HNI. Saya dari Sulawesi Tengah Palu ingin bertanya. Sekarang saya pangkatnya ED, tapi saya ingin terus menambah ilmu di HNI dari guru-guru hebat. Jadi saya bertanya, bagaimana caranya menghilangkan, karena saat kita PCR atau home sharing itu masih terbesit di pikiran kita, ada perasaan malu, gengsi, kemudian ragu-ragu. Jadi mungkin ada tips atau trik-trik yang harus kita lakukan atau kita jadikan prinsip supaya perasaan-perasaan malu, gengsi, dan lain-lain itu akan hilang. Terima kasih, Bu. Ya, dari Pak Lukman di Sulawesi ya, Pak. Ya. Boleh, karena di sini kita, Masya Allah, Pak Lukman ini sudah ED, artinya tuh udah tinggal dikit lagi jadi LED ya, Pak. Nah, ini Pak Lukman katanya masih malu-malu, tapi bisa jadi ED, Masya Allah tuh ya. Bisa juga ED. Tapi, nah, kita minta sharing dari guru kita, Bu Ana, silahkan, Bu. Oke. Terima kasih Bu Desi waktunya. Pak Lukman ya, kalau Masya Allah dari Sulawesi ya. Tadi memang suara nggak terpotong-potong, tapi saya endingnya nangkep ya bahwa beliau masih ada ragu, masih ada malu gitu ya tentang PCA. Baik, mungkin inilah perjalanan ketika Bapak sampai ED, itu pasti akan melewati proses itu semua. Maka yang harus dikaji, kalau masih ada rasa malu, rasa ragu itu, bagaimana ya kemarin itu pada saat pencapaian ED? Nah, kalau saya lebih senang kalau ini kita evaluasi gitu, ya, karena saya lebih seperti yang Pak Yoyen tadi sampaikan, saya orangnya kurang lebih dengan Pak Yoyen itu hampir sama ya. Jadi semua itu tidak spontan, tapi tertata rapi karena saya juga dulu orang lapangan gitu. Orang lapangan yang memang belajar dengan bekerja itu dengan konsep. Saya 11 tahun ada di perusahaan dan salah satunya adalah saya punya project atau activity plan tahunan itu rutin karena di Astra dulu itu sangat rapih kerjanya gitu. Jadi nggak bisa main spontan-spontan gitu. Nah, tetapi intinya begini, Pak Lukman nanti boleh dikaji sendiri atau dievaluasi sendiri. Kemarin pencapaian sampai dengan ED itu bagaimana gitu, menciptakan manajer-manajer di bawahnya, tentunya minimal Pak Lukman tadi itu punya 3 kali 6 jalur manajer karena XL kan 3 ya, berarti minimal punya 18 manajer. Nah, bagaimana cara membentuk manajer saat itu gitu ya? Jadi itu mungkin jadi bahan evaluasi. Saya tidak akan mengkaji jauh tentang bagaimana pada saat pencapaian mencetak minimal 18 manajer saat itu gitu. Tetapi yang saya ingin sampaikan ke depan, karena kita lebih baik fokus ke depan ya, tetapi kalau kita balik ke belakang itu hanya melihat kemarin pada saat kita memulai bagaimana gitu, kemudian untuk membuat satu corrective action atau langkah perbaikan dari mungkin kekurang tepatan strategi kita, bukan salah tapi kekurang tepatan strategi kita. Nah, jadi Pak Lukman, hari ini seperti yang disampaikan Pak Yoyen, dikunci pada mindset tersebut, temukan alasan kenapa Bapak masih bertahan di HNI, kan itu ya. Salah satunya adalah karena mimpi. Ya, karena mimpi tadi, kalau kita mau melemah, ingat mimpi, dan satu, bukan hanya mimpi, tapi jadikan HNI sebagai asbab tercapainya mimpi tersebut atau azam dari Bapak pengen punya apa, pengen jadi apa, maka doanya selalu disertakan bahwa jadikan HNI sebagai asbab jalan mewujudkan mimpi itu, maka insya Allah itu akan ketemu gitu ya. Karena kalau kita buat mimpi tapi tidak menjadikan HNI sebagai asbab, maka mimpi tersebut bisa saja tercapai dari hal lain, padahal Bapak kan pengen berkarir, pengen sukses di HNI,
Ya, sebenarnya itu mengkerucutkan jalan. Terkadang kita berdoanya terlalu luas gitu ya. Sukses dunia akhirat. Mimpinya akan terwujud, tapi jalannya lewat mana-mana. Maka ayo mulai sekarang kerucutkan. Ketika kita ingin mencapai apa, maka kerucutkan doanya, kerucutkan ikhtiarnya. Yaitu gini, ketika saya... Oh gitu ya. Oh, baik-baik. Jadi, ya, jadi kerucutkan mimpi Pak Lukman tadi untuk mewujudkan mimpi ya. Ya. Jadi kerucutkan lagi doanya ya. Saya bukan bilang tidak benar, tetapi mungkin ada yang kurang tepat, maka bisa diperbaiki. Yaitu sekarang mimpinya apa? Kenapa Bapak bertahan di HNI? Karena misalnya saya ingin menjadi pengusaha sukses di HNI, kemudian saya ingin pergi ke Baitullah menghajikan keluarga misalnya. Nah, maka kerucutkan bahwa di dalam doa Bapak itu, ya Allah, ya pantaskan saya untuk pergi ke Baitullah menunaikan ibadah haji satu keluarga, dan ditambah dengan jadikan HNI itu sebagai asbab atau jalan terwujudnya mimpi tersebut. Kemudian ya jadikan ya sesudah kita menjadikan HNI sebagai jalan untuk mewujudkan mimpi tersebut, maka pahami cara kerja sukses di HNI itu. Maka berikanlah kemudahan, kepahaman ya Allah untuk menjalankan konsep bisnis di HNI secara secara utuh. Saya bisa menjalankan dengan konsep-konsep yang sudah diatur oleh perusahaan, yang sudah dikawal oleh Dewan Syariah, maka keberkahan yang insya Allah kita akan dapatkan. Karena sukses di HNI bisa saja Pak kita mencapai bonus besar, tapi kalau caranya tidak, maaf ya saya berbicara mungkin tentang cara di lapangan itu yang bervariasi, maka keberkahannya mungkin belum kita dapatkan. Jadi ketika kita bisa mencapai LED tapi mungkin ngerasa berkahnya kurang, atau pangkat mungkin di ED, di SD gitu ya. Jadi insya Allah dari spesifik doanya kemudian dikerucutkan, jadikan HNI ini sebagai asbab dan minta Allah pantaskan bahwa kita dimudahkan untuk mengikuti apa yang dianjurkan atau disarankan oleh mentor, apa yang sudah dibuat oleh perusahaan, maka minta Allah lah yang menguatkan itu semua. Ya, karena kuncinya di mindset tadi, Pak Yoyon sudah membuka, itu area Pak Yoyon tadi sudah membuka sangat baik, bahkan dikunci dengan keyakinan bahwa saya hari ini, saya pasti bisa, saya pribadi yang positif, saya pribadi yang punya potensi unggul, dan semuanya sudah dikunci oleh Pak Yoyon tadi. Ya, jadi sekali lagi, kuncinya kembali lagi ke Pak Lukman, bahwa hilangkan atau putus urat ragu, putus urat malu, itu Bapak sendiri. Jadi karena di HNI, kita kan bukan hanya sekedar ide jualan untuk menjual madu atau MHS atau produk yang lain, tetapi yang kita ingin sampaikan kepada masyarakat adalah ide besar, yaitu hijrah produk. Maka ketika semangat itu, ya Bapak bangun dalam diri Bapak sendiri bahwa ya Allah pantaskan saya menjadi orang yang punya peran dalam memajukan peradaban umat Islam ini, maka insya Allah itu perkuat terus. Maka semua rasa malu, rasa gengsi itu akan terkalahkan oleh mimpi Bapak yang ingin Allah pantaskan menjadi kontributor atau menjadi bagian dari kemajuan atau kejayaan Islam tersebut. Ya, jadi insya Allah itu aja sih. Kalau sampai ide kemudian masih ragu, masih malu untuk PCA, nah itu kalahkan dengan mimpi Bapak. Ya, barangkali itu yang bisa saya sampaikan untuk Pak Lukman dan teman-teman semua. Jadi kalau kalahkan rasa-rasa itu semua, kembali lagi tujuannya adalah kepada mimpi besar kita, mimpi terbaik kita. Kalau kita ingin dipantaskan Allah berada di tingkat yang besar, yang tingkat lebih tinggi, maka itu yang menjadi prioritas kita. Maka hiraukan semuanya, ya. Masalah itu kecil, ada Allah Maha Besar. Itu saja dari saya, Pak Lukman, mudah-mudahan bermanfaat dan teman-teman semua. Iya, makasih banyak Bu, sangat bermanfaat. Ya.
Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, mudah-mudahan ini ya Pak ya dapat pencerahan bahwa memang dengan kita mengingat tujuan itu insya Allah mau kondisinya gimana pun di lapangan nanti itu udah nggak berasa. Malu dibilang jualan, dicemeeh, apalagi ditolak. Udah, itu kita terima. Tapi karena kita sangat jelas memandang target dan dream kita, itu rasanya jauh kalah itu gitu ya. Ibu Ana ya, Bu Kuri. Ya, Ini tambahan dari saya. Jadi kita fokus saja ke dream yang sudah kita buat. Kalau misalnya LED itu 2020 itu saya terakhir itu harus LED. Maka itu aja pikirin, itu aja fokusnya. Gerak fokus targetnya LED 2020. Jadi penolakan ketika kita bergerak orang remehin itu kalah. Karena saking besarnya keinginan kita tadi untuk mencapai dream kita. Masya Allah. Saya ingin dengar juga sharing dari Bu Kuri. Nah, teman-teman sekalian, ini masih seputar gimana di lapangan ketika malu dan lain sebagainya. Saya rasa bukan cuma Pak Lukman aja nih. Ya, pasti hampir semua kita pernah merasakan seperti itu. Kita persilahkan kepada Bu Kuri sharing Bu, semakin meyakinkan kita nih gimana kalau di lapangan ketika kita syiar dianggap jualan, menghilangkan rasa malu dan sebagainya. Pada Bu Kuri kita persilahkan. Suaranya Bu Kuri belum terdengar ya? Sudah, Bu? Oke, siap. Dah. Oke. Alhamdulillah, insya Allah ini sekedar sharing yang santai gitu ya. Saya dulu tipikal orang yang pemalu, pendiam, dan bla 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 sebagainya. Masya Allah, sekali lagi Bu Ana, insya Allah beliaunya saksi. Kalau bicara karir di HNI, saya sampai LED nggak memahamin. Benar Bu Ana ya? Nyambung apa yang disampaikan Bu Desi tadi, tetap kita fokus Pak. Artinya apa? Ayo sama-sama saya mengajak diri saya pribadi, kita bicara malu, kita tempatkan kepada malu kalau yang mohon maaf, kita realitanya melihat, maaf ya kalau bicara riba, orang yang ngajak jelek itu aja saat ini buka-bukaan, bener nggak? Ya. Itu ayo coba kita gali dalam diri kita pribadi. Di sini HNI kita mengajak kebaikan. Insya Allah dengan begitu pelan tapi pasti pemalu. Terus apalagi urat malu, urat malas, 3M ya. Insya Allah dengan sendirinya akan hilang itu Pak. Ya, insya Allah itu yang sharing yang mudah dan simpel. Insya Allah sekali lagi karena sekali lagi teman-teman malu kita tempatkan pada yang benar-benar kalau untuk kebaikan tidak ada malu. Ya, insya Allah itu mohon maaf itu bagian dari sharing sederhana Bu Desi. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Tambahan lagi ya Pak Lukman, ini semakin kuat nih, udah dijawab 3 orang nih ya. Jadi malu itu pada tempatnya. Orang nawarin pinjaman, kemudian prospek bisnis yang nggak jelas, itu mereka pede gitu ya. Mereka sangat yakin, padahal belum jelas halal haramnya, bagaimana sistem pembagian hasilnya dan lain sebagainya. Dan mereka yang produk-produknya yang syubhat aja bisa yakin dan pede, kenapa kita yang membawa produk halal, yang endingnya kita tahu bukan hanya untuk sukses pribadi kita, tapi juga untuk peradaban Islam, gitu ya. Justru kita harus semakin yakin, gitu, insya Allah. Barakallah. Oke, jadi kalau boleh saya menambahkan teman-teman sekalian, betul balik lagi
bahwa bisnis di HNI itu bisnis yang kerjanya sangat sederhana, tapi jangan diremehkan kerja yang sederhana ini gitu. Jadi kerjanya yang orang lihat cerita, ya ketemu di rumah ada 2-3 orang cerita, demo-demo produk, kemudian follow up, japri-japrian, tanya apa kabar, itu sebenarnya bagian dari kerja HNI. Yang mungkin bagi sebagian orang itu yang biasa kerja di sebagai karyawan, ya itu bukan kerja. Bagi mereka mungkin kerja itu jalanin mesin, apalagi bekerja secara fisik gitu. Nah, di HNI itu kerjanya ya seperti itu. Kita membangun pertemanan, membangun jaringan, membangun networking gitu. Jadi kita teman-teman sekalian memang kalau dulu saya katakan saya ini orangnya pendiam, pemalu, namun tadi itu kita tempatkan pada tempatnya kata Bu Kuri tadi. Ya, kita pendiamnya di hal yang negatif aja nggak apa-apa gitu. Kalau kita di sini berjuang produk halal, ngomong aja. Dan ini mungkin sharing ya, saya HS di timnya Mbak Nelly. Nih, Mbak Nelly masih ada di sini kah? Di timnya Mbak Nelly itu ada yang bertanya, saya itu udah mulai menjalankan, udah mulai online gitu, tapi saya ada kendala, saya kan belum tahu semuanya gitu. Sementara kadang kalau bertanya pun mentor saya agak lambat menjawabnya. Nah ini nih teman-teman, PCA itu berawal dari apa yang teman-teman senangi dan teman-teman pahami dulu. Jadi kalau mau PCA itu jangan kumpulin ilmu dulu semuanya baru berjalan PCA. PCA mulai dari apa yang kita senangi dan apa yang kita tahu. Kalau kita nggak tahu, ya udah nggak usah diomongin. Nah tanya aja sama mentornya. Nah inilah yang membuat betapa mudah dan gampangnya orang bahkan latar belakang apapun dia baru aja agen biasa, dia taunya minyak herba sinergi untuk penurun demam, itu dia udah bisa PCA. Mau dia tahu apa enggak kandungannya 100 jenis herba di dalamnya apa ya, saya nggak tahu, nggak usah, ibu cerita aja, pokoknya saya habis olesin ini ke anak saya, urut-urut dikit-dikit turun demamnya. Nah itu udah PCA. Jadi mulai yang dari kita tahu, kita senangi, ceritakan. Kemudian ajak. Jadi kalau teman-teman sekalian bahkan ketemu orang yang baru gitu di timnya Mbak Nelly itu, boleh tambahin nanti Mbak Nelly. Beliau itu baru gabung, ada mitra baru gabung, kemudian udah langsung stokis. Baru gabung udah langsung stokis pengajuan halal mat dengan mungkin KHT belum, ilmu resep belum terlalu paham gitu. Nah ternyata ini bisa kita jalankan PCA dengan ala kadarnya kita. Jadi nggak usah ngomong pengen terkesan hebat, pengen terkesan pintar oleh orang lain. Justru kalau kita bicaranya sederhana apa adanya itu jadi kelihatan gitu. Jadi orang melihat kita, oh iya nih bener dia udah make gitu.